Tetap berdiri ya. Saya mau kita buka dengan doa dulu terlebih dahulu ya. Bapak terima kasih buat siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau mau berbicara sesuatu Tuhan yang mengingatkan setiap kami. Betapa kami sungguh berharga di hadapan Engkau. Saat ini aku minta otoritas daripadamu Tuhan. Segala kuasa iblis yang mencoba menghalau setiap fokus kami. Yang mencoba mengintimidasi kami untuk tidak fokus Tuhan. Saat ini kami patahkan dan kami usir keluar dari dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta pasukan Allah memagari setiap kami. Sehingga setiap apapun yang mencoba iblis coba untuk kami tidak mengerti kehendak dan rencanamu dalam hidup kami. Kami percaya semua itu sudah terlepas. Semua sudah keluar di dalam nama Yesus. Engkau ambil alih seluruhnya Tuhan. Beritaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seperti kita tahu waktu minggu lalu dikatakan bahwa 3 bulan ini kita akan berbicara mengenai saving the lost. Dan bulan ini berbicara tentang manusia berharga di mata Tuhan. Saya mau menegaskan kembali kenapa manusia itu dikatakan berharga di mata Tuhan. Karena manusia itu saudara ya dari sejak awal penciptaan dari kandungan sampai kepada kematian. Tuhan katakan manusia itu berharga di mata Tuhan. Gak ada satupun ciptaan Tuhan yang Tuhan katakan berharga di mataku selain manusia. Karena itu saya mau tanya di sini siapa yang manusia? Angkat tangannya. Manusia atau kalian orang-orang? Tapi kalau kalian yang gak angkat tangan mungkin kalian orang titik-titik kali. Ya, semua manusia di sini saya percaya manusia berharga di mata Tuhan. Karena itu judul khotbah siang hari ini saya berikan judul You Are Best. Apa itu best? Berharga, eksklusif, spesial, terbaik. Saya mau katakan kiri kanannya, you are best. You are best. Amin ya. You are best. Karena apa? Kita berharga, kita eksklusif, kita spesial, kita terbaik. Nah di sini saya sebenarnya khotbah ini simple. Kalau saudara pikir, saya tahu, saya kan manusia, saya diciptakan oleh Tuhan. Tapi justru yang simple itu yang diserang oleh iblis untuk saya enggak membawakan hari ini saudara. Karena berapa waktu dalam persiapan khotbah hari ini itu banyak sekali serangan-serangan yang boleh terjadi. Bahkan minggu lalu pun suara saya tuh sempet gak ada. Kalau nyanyi itu fals karena nada tinggi gak bisa keluar. Ya istilahnya tuh suaranya tuh kayak mulai batuk, mulai serak, mulai gak enak badan, mulai segala macam. Tapi saya tahu, saya bilang sama iblis, engkau gak bisa ganggu aku loh. Aku mau memberitakan tentang manusia itu berharga karena itu iblis kau dengar ya engkau tidak bisa. Dan saudara saya minum vitamin semuanya supaya kembali lagi suara ini supaya bisa keluar. Dan puji Tuhan hari ini keluar dengan baik pastinya. Ya karena kan saya percaya waktu saya khotbahkan ini Tuhan mau kita mengerti betapa berharganya engkau di mata Tuhan. Ya, kenapa? Karena di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, semua seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari firman ini kita tahu bahwa penciptaan manusia itu adalah inisiatifnya Tuhan. Amin. Jadi engkau diciptakan itu karena inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita sendiri karena tahu Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya Tuhan. Rupanya Allah. Jadi kita harus tahu nih bahwa kita ini nih ciptaan Tuhan. Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menjadikan kita menurut gambar dan rupanya Tuhan. Makanya itu kita semua bisa dikatakan sebagai God's masterpiece-nya Tuhan. Amin. Ya. Kalau God's masterpiece-nya Tuhan itu gak ada yang sama saudara. Kembar pun gak sama. Ya, bahkan kita sininya tuh kalau cap jempol pun gak ada yang sama. Saudara bisa bayangkan jutaan manusia gak ada yang sama. Betapa dahsyatnya Allah kita. Amin. Ya, kembar pun gak sama supaya apa? Supaya kita mengenal. Kalau saudara jalan nih ya, kalau semuanya kembar saudara kali aneh kali ya. Ini si A, si B, si C, semua sama. Kita gak bisa ngenali. Tapi kembar pun gak sama, pasti ada yang sedikit mungkin tai lalatnya sebelah kiri, yang satu sebelah kanan, ya, supaya kita tahu si A yang ini, si B yang ini. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu yang menciptakan God's masterpiece-nya
kita itu adalah God's masterpiece-nya Tuhan. Ya, yang berikutnya adalah kenapa kita berharga. Di Mazmur 139 ayat 14, bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Secara akal enggak masuk akal benar-benar saudara. Saudara diciptakan dengan pertemuan sel telur, sperma, jadilah kita. Secara akal kedokteran pun mungkin nggak masuk akal. Yang kecil kok bisa jadi janin ya, yang kecil kok bisa tumbuh kita ya, tumbuh menjadi bayi. Ya secara akal tuh nggak mungkin. Apalagi Adam sebagai manusia pertama diciptakan dari debu tanah, tahu-tahu jadi Adam. Kemudian diambil rusuknya jadi Hawa. Ya kita nggak bisa mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan, tapi kita tahu kejadian kita dahsyat dan ajaib. Amin saudara ya, itu berarti kita ini spesial. Kita bukan abal-abal, spesial ya. Karena kita tahu bahwa juga di dalam ayat yang ke-13, tetap di Mazmur 139 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi bukan hanya dahsyat ajaib, tapi Tuhan yang membentuk, menenun kita dalam kandungan ibu kita. Ya, saya tahu ditenun itu tuh butuh waktu, butuh proses. Saya pernah dapat kain ya dari ART saya di rumah, itu kain dari NTT. Terus bagus banget. Terus dia bilang, iya Bu, kalau kain NTT, kalau mau indah itu bisa 9 bulan ngerjainnya. Bayangkan satu kain itu 9 bulan saudara. Saya percaya itu dari kain, dari benangnya satu demi satu. Ya satu demi satu akhirnya menjadi rangkaian yang indah. Demikian juga kita dibilang ditenun dari dalam kandungan. Ya, diproses, butuh kesabaran, butuh konsistensi, butuh enggak menyerah. Saudara bayangkan kalau misalnya tiba-tiba tengah-tengah menyerah, gimana kita? Ya kan? Tapi kita lahir sempurna, kita apa adanya ini pas menurut ukuran Tuhan. Ya, bukan menurut ukuran kita ya. Kalau menurut ukuran saya maunya sih jadi tinggi, saudara. Ya, saya maunya tinggi tuh gitu ya supaya saya ngelihat di luar sana bisa kelihatan gitu. Itu menurut ukuran saya. Tapi Tuhan tahu pas buat saya tuh apa. Karena saya tahu bahwa pergi ke Bangil naik kuda. Orang yang mungil pasti awet muda. Ajaran dari Pak Monty, transfer. Ya, saudara yang mungil-mungil percaya pasti awet muda. Amin, amin, amin. Ya, tapi saya bukan narsis. Kalau narsis, saudara narsis ikut besok Bible study, ya gitu. Jadi pas semuanya, ya. Kalau naik LRT pun saya aman, ya, di bawah 160 masih bisa, gitu. Ya, itu Tuhan tahu ukuran yang pas buat kita. Jadi saudara harus percaya siang hari ini Tuhan terima kasih, aku pas di hadapanmu, aku eksklusif. Tuhan yang ciptain spesial, aku pas di hadapan Tuhan, amin. Ya, bahkan di ayat 16a dikatakan matamu melihat selagi aku bakal anak. Bayangkan bakal anak aja Tuhan udah tahu nih, Tuhan udah merenung gambar dan rupa kita ya. Kita mau bentuk si Billy nih ya, mungkin dia tinggi karena nanti yang jadi istrinya butuh bodyguard gitu. Jadi dia butuh yang tinggi-tinggi. Tuhan tahu yang pas ya itu. Jadi saya percaya bahwa kejadian kita itu tadi berharga, eksklusif, spesial, terbaik, best. Ya, di Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan juga Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup. Ya, dari dalam hidungnya ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Percuma secara fisik kita ada kalau nggak ada nafasnya. Ya Pak ya. Kita diem aja, kita kaku, nggak bergerak, itu namanya orang mati saudara. Tapi kalau kita dihembuskan nafas oleh Tuhan, artinya kita masih diberi kehidupan. Ya, kita masih dikasih kesempatan untuk kita melakukan segala hal yang menurut kehendak Tuhan. Nafas itu free loh saudara. Nafas free tapi mahal. Lah kok bisa ya Pastor? Nafas free tapi mahal. Nafas yang kita hirup itu free karena mahalnya Yesus menebus kita. Darah Yesus menebus kita supaya kita hidup.
Supaya kita hidup, kita punya nafas kehidupan itu. Ya, karena Tuhan tadi Yohanes 3 ayat 16 mencintai dunia ini, dia turun untuk menebus kita. Supaya apa? Supaya kita punya nafas kehidupan itu. Amin saudara. Ya, kita tahu sekarang kalau kita dikasih nafas free, nafas hidup, artinya kita harus bergerak saudara. Ya, jangan kita diem. Kalau kita diem itu nafas, artinya kita mati. Apalagi tahun ini bilang bangkit jadi pemenang, kita bergerak. Dengan nafas yang Tuhan hembuskan kepada kita, kita bergerak. Ya. Nah, selanjutnya adalah tadi udah nafas ya. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Manusia punya akal budi, ciptaan lain nggak punya akal budi. Binatang sekalipun, anjing yang pintar sekalipun, dia tidak berakal budi. Karena itu saudara, saudara berharga, saudara bangga. Saudara punya akal budi supaya apa? Ke depan kita tahu kita mau ngapain. Ke depan kita tahu kita harus putuskan apa. Apa yang harus kita lakukan itu semua dari akal. Ya, dari pikiran. Karena itu saudara, walaupun otak kita sebesar, itu yang berkata saudara loh ya. Karena saya belum pernah lihat otak kita sebesar apa gitu ya. Walaupun otak kita sebesar bakpao yang orang dunia bilang, tapi tetap Tuhan yang ciptakan kita itu yang berikan kita akal budi. Jadi nggak boleh sombong. Ya, manusia walaupun berharga nggak boleh sombong di hadapan Tuhan. Nah, yang berikutnya lagi Zakaria 2 ayat ke-8. Minggu lalu Pastor Andi sudah menyinggung bahwa siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kita ini juga biji mata Tuhan, saudara. Ya, biji mata Tuhan itu, Pastor Andi bilang kecil banget di dalam. Tapi waktu kita ngaca, kita bisa lihat diri kita. Waktu kita lihat di kaca, kita bisa lihat seluruh apa yang menjadi ciptaan Tuhan dalam kita. Saya ingat waktu kita ke Brasil ya, saudara. Brasil itu terkenal dengan di Rio de Janeiro, itu ada patung Tuhan Yesus yang terbesar di dunia. Kita ke sana, kita naik itu kereta gantung sampai atas. Nah, waktu itu pun mesti naik ke atas gitu baru kelihatan. Tapi di situ tiba-tiba saya melihat patungnya itu nggak ada matanya, matanya merem. Nggak ada biji matanya, nggak ada mata, semuanya nggak ada matanya, merem semua. Kemudian saya bilang, Tuhan kok lucu ya, ini patung Tuhan Yesus tapi kok merem. Sedangkan itu menghadap ke kotanya yang indah banget. Tiba-tiba Tuhan bilang, engkaulah biji mataku. Kau biji mataku yang melihat dunia saat ini. Engkau yang melihat lingkunganmu saat ini. Engkau yang aku pakai untuk melihat sekelilingmu dunia ini. Makanya aku merem itu karena aku tahu engkaulah biji matanya Tuhan. Karena itu saudara hati-hati. Kalau engkau sebagai biji matanya Tuhan, kau harus jaga dirimu. Jaga hatimu, jaga dirimu karena engkau biji matanya Tuhan. Ya, biji mata itu kalau udah kena itu bahaya, sakit saudara. Saya tahu mami saya waktu itu dia mengalami glaukoma ya. Itu ngelihat cahaya itu aja sakit banget. Sakit perih karena itu mesti dijaga saudara. Ya, jaga benar-benar. Nah, tadi saya bilang kita diciptakan aja udah berharga. Kematian pun kita berharga. Ah, masa sih kematian berharga? Ada saudara di ayatnya di Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, jadi bukan hanya berharga di mata Tuhan kematian semua orang. Tapi ini syaratnya yang dikasihinya. Kenapa ditulis yang dikasihinya? Karena kalau orang bunuh diri itu udah gak berharga saudara. Karena apa? Kan nafas itu dari Tuhan ya kan? Kenapa kita yang menghentikan nafas kita sendiri? Sedangkan nafas dari Tuhan. Makanya kita gak menghargai artinya. Tapi di sini bilang berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bagaimana kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan? Yaitu kita harus ingat jaga kasih mula kita. Ya,
Jaga jatuh cinta setiap hari, jatuh cinta kepada Tuhan dengan baca Alkitab. Siapa di sini yang baca Alkitab tiap hari? Baca Alkitab tiap hari? Ternyata masih belum. Ya, ayo baca surat cintanya Tuhan supaya kita tahu kita mau Tuhan menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Kita mau mengenal pribadinya Tuhan lebih lagi. Baca saudara, ya. Karena itu kalau ada Bible study saudara ikut. Ya, apalagi tadi kalau tadi yang couples pun ya ikut. Kami ini berdua ikut, tapi kami ini jadi peserta, bukan jadi pembicara. Karena apa? Kami berdua mau belajar satu dengan yang lainnya, ya. Nah sekarang kita tahu kalau manusia berharga di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, tentunya iblis nggak suka saudara. Iblis pasti mau destroy ya gambar dan rupa kita ini mau dihancurkan. Di Kejadian 3 ayat 4 sampai 6, ular berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahuinya bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakannya, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Bagaimana cara iblis menghancurkan image kita? Yaitu waktu kita mulai percaya pada bisikan iblis. Waktu kita mulai percaya itu masuk satu image kita dihancurkan. Ya, kalau kita lihat di sini, yang digoda pertama wanita. Tapi saudara tahu gak? Adam tuh dibilang bersama-sama dengan dia loh. Adam bersama-sama dengan dia dan nantinya suaminya memakannya. Ini yang dirusak iblis saudara. Hubungan suami istri ini yang dirusak iblis. Terutama suami imam, nabi, raja itu yang dirusak iblis. Harusnya waktu dia bersama-sama dengan Hawa, dia bisa mengingatkan istrinya. Hawa, tadi kan Tuhan bilang jangan ambil. Tapi ini justru seolah-olah suaminya membiarkan, akhirnya dia ikut makan, ya kan? Dia ikut bersama-sama. Karena itu para pria di sini, hati-hati bisikan wanita. Hati-hati. Ya, lembut tapi wow, nancep. Karena itu bahaya, ya. Jadi hati-hati bagaimana cara iblis menghancurkan image kita. Itu ada beberapa macam ya, beberapa contoh. Yang pertama tentunya orang terdekat kita yaitu keluarga. Keluarga seringkali menjatuhkan image kita, pandangan kita, ya, secara dari luar kita seolah-olah image-nya langsung diputuskan, dirubah, ya, dengan apa? Kata-kata yang menyakitkan. Figur bapak yang gak ada. Bapak cuma bisa marah, bapak cuma bisa mukul, ya, figurnya gak ada. Orang tua yang selalu menyakitkan anak. Kemudian juga bukan itu aja, mungkin sibling, kakak, adik, itu ya. Mungkin seolah-olah, gak bisa lah kamu, inilah kamu gak bisa. Saya teringat kejadian dengan 3 anak saya, Ines, Elaine, Jason ya. Tentang kuliah mereka. Ines udah lulus, Elaine juga. Nah yang ketiga nih si Jason. Jason ini secara akademik itu dibandingkan kakak-kakaknya itu dia yang paling terbawah. Walaupun terbawahnya dia juga masih di atas rata-rata jauh gitu. Tapi waktu itu dia bilang, Daddy, Mami, aku mau ke sekolah UW Seattle. Langsung kakaknya ya, dia bilang, UW Seattle tuh susah tahu. Aku aja gak masuk gitu ya, yang gede nih bilang aku aja akhirnya ke sekolah swasta gak masuk, itu sekolah negeri saudara. Yang kedua masuk UW tapi bukan Seattle, itu di Bottle yang satu yang lebih baru. Memang gengsinya itu adalah UW Seattle yang bergengsi. Jadi menurut pandangan kita, aduh iyalah Jason kamu bisa gak ya, kakakmu aja gak bisa masuk gitu. Kakakmu aja nih yang udah tinggi, nilainya lebih tinggian gak bisa masuk. Masa sih kamu bisa Jason gitu ya. Tapi anak ini dengan iman, aku masuk UW Seattle. Nah begitu pengumuman pertama dia bilang, aduh kayaknya aku gak masuk nih Dad. Sedihnya minta ampun anak saya saudara. Ya,
sedih banget. Nah kakaknya mulai, tuh kan gak bisa kan, udah kayak aku aja masuk di yang swasta. Nah sementara yang satunya, kamu coba yang Yudap ini, Yudap satunya coba. Sudah tahu minggu depannya dia bilang, Dad aku diterima di Yudap Seattle. Dahsyat ya saudara ya. Karena seringkali kita image-nya itu dari kita, keluarga yang terdekat, kita seolah bilang, kamu gak bisa lah, gak bisa. Tapi Tuhan buktikan bisa. Kalau kita beriman sama Tuhan, ya. Nah, sekarang iblis juga menghancurkan image kita melalui sosmed. Begitu banyaknya sosmed menampilkan bagaimana cara sukses, bagaimana kamu harus cantik, bagaimana kamu harus pakai barang-barang bermerek supaya kamu diakui sebagai sosialita, ya. Sosmed yang mengubah image kita. Padahal Tuhan tahu kita diciptakan itu pas, ya kan? Tapi sosmed merubah kita untuk mengikuti alur dunia. Kalau mau sukses, kamu harus begini. Kalau mau cantik, kamu harus begini. Gitu. Ya, yang ketiga adalah inner voice dari dalam kita berkata, aduh aku takut, aku nggak bisa nih, aku rasanya salah nih, kayaknya salah. Oh intimidasi terus. Itu seringkali membuat image kita tuh jadi hancur, gitu ya. Nah berikutnya lagi insecurity. Nah ini anak-anak muda nih paling sering banget bilang insecure. Kamu tahu insecure itu seperti contoh mirror nih. Kamu gemuk, kamu lihat di mirrornya, aku harus seperti itu. Nah, aku harus seperti itu, makanya aku insecure karena aku nggak bisa kurus gitu ya. Atau yang pria, aku maunya ganteng seperti itu, seperti Korea man gitu ya. Aku maunya seperti itu. Itu seringkali insecurity itu menghancurkan image kita sebagai ciptaan Tuhan yang real. Ya. Nah berikutnya adalah culture. Juga bisa merubah image kita. Tradisi, culture, tradition. Ya, misalnya nih, ada tradisi dari ras tertentu bilang wanita gak boleh gak boleh di atas pria. Wanita harus di bawah pria. Ada kan bilang wanita harus di bawah pria. Karena kalau di atas jadi DKI, di bawah ketiak istri. Tapi ada juga bilang kalau mau kaya kamu harus kerja keras. Nah jadi image-nya itu adalah aku kalau mau kaya harus kerja keras. Sedangkan firman Tuhan katakan Tuhan beri berkat pada waktu tidur, Tuhan beri berkat ke atap orang benar. Ya kan? Nah itu yang sering dirusak bahwa kita ini harus kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Nah yang berikutnya lagi yang sering menghancurkan image kita yaitu melalui friends dan komunitas. Hati-hati cool. Ya, gembala cool dan anggota cool, hati-hati. Karena saudara tahu di komunitas itu kalau saudara hari-hari ini saya sering diberikan kata gibah. Nah banyak kan gak ngerti kan gibah. Gibah itu ngomongin orang dengan sengaja yang jelek-jeleknya. Saudara tahu waktu saudara ngegibah, sebenarnya saudara sedang mengatai Tuhan. Karena saudara itu diciptakan oleh Tuhan. Karena itu kalau saudara ngegibah, bilang aja gini, lu gak lagi ngatain Tuhan ya? Gitu ya. Supaya kita tahu bahwa di dalam komunitas ini kita harus jaga. Karena di dalam firman dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu kamu harus jaga sungguh-sungguh di dalam komunitasmu. Pilih komunitas yang benar, yang tidak menjatuhkan image-mu. Ya. Nah ini adalah tentang bagaimana karena kita berharga, iblis pun mau menjatuhkan kita. Tapi Tuhan tahu waktu Tuhan ciptakan manusia itu ada tujuannya saudara. Bukan saudara lahir jeber gitu ya, udah gitu. Ada tujuannya, ada purpose-nya yang kita harus lakukan. Yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang merayap di bumi. Jadi yang pertama yang Tuhan taruh bagi kita manusia, tujuannya Tuhan menciptakan kita. Ya pertama berkuasa taklukkan bumi. Taklukkan dunia. Bukan dunia yang menaklukkan kita. Tapi taklukkan dunia, bumi ditaklukkan, kita berkuasa. Amin saudara.
Ya, ingat bahwa oh ya aku diciptakan untuk kita berkuasa di muka bumi ini. Kita harus menaklukkannya. Dan yang kedua adalah Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, jadi yang kedua, tujuan Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Jadi jangan lupa pekerjaan baik itu tentunya mengandalkan Tuhan. Apa nih Tuhan? Roh Kudus apa yang harus kami lakukan? Ke kiri apa ke kanan? Perlu tanya Tuhan. Ya. Nah yang berikutnya di Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tujuannya apa? Yaitu saving the lost. Selamatkan yang hilang. Selamatkan yang belum mengenal Tuhan. Ya, di dalam Lukas 15 kita tahu anak yang hilang, satu koin yang hilang, domba yang hilang, ya. Selamatkan manusia. Apalagi Paniko katakan 10 tahun ini. Ayo kita sama-sama bergerak, saving the lost, bergerak. 2033 biar semua orang mendapat kabar baik tentang Yesus. Amin. Ya 10 tahun itu sebentar saudara. Jangan dilihat oh masih 10 tahun. Sebentar. Ya itu sebentar. Maka itu kita harus berlari-lari bahwa kita diciptakan Tuhan untuk saving the lost. Dan terakhir adalah kamulah bangsa yang terpilih di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang terakhir ini adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Apa itu? Artinya bersaksi. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20 kan, jadilah saksi Tuhan. Menyaksikan ya. Menyaksikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu untuk supaya semua orang dengar, supaya orang tahu ada Yesus dalam kehidupanmu. Ya, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, reaching every person on earth. Ya, kita mau menjangkau setiap orang. Saya tutup dengan kesaksian saya, ya. Apa yang Tuhan taruh, yang saya alami, sehingga saya makin mengerti betapa berharganya Tuhan di hadap kita ini, betapa berharga di hadapan Tuhan. Tahun sebelum pandemi kami bertiga dengan Belinda ke Brasil, ya. Dari Jakarta ke Brasil itu 38 jam, saudara. Ya, dari sini pindah lagi pesawat sampai 38 jam akhirnya baru sampai Brasil. Sampai Brasil itu siang hari. Pastinya jet lag dong ya, capek jet lag. Akhirnya kami tidur siang. Nah pas lagi tidur itu terus tiba-tiba saya terima WA. Ada seorang istri hamba Tuhan mau ketemu. Lia kamu kamar berapa? Kami mau memberikan cookies, kami mau memberikan segala macam. Oh iya di sini. Akhirnya mau gak mau bangun saudara ya. Pas bangun itu saya ketemu beliau datang gitu. Terus udah ngobrol-ngobrol. Setelah selesai akhirnya saya mau balik ke tempat tidur, saya iseng-iseng saya gini-gini. Terus, kok antingnya gak ada ya satu gitu ya. Kok anting saya hilang nih satu. Oh mungkin di tempat tidur kali. Saya akhirnya tempat tidur saya bukain ya. Itu selimutnya saya buka, saya gini-giniin. Kok gak ada ya gitu ya. Kok gak ada nih anting saya nih. Terus sampai saya istilahnya cari terus di bawah tempat tidur. Gak ada juga saudara. Kenapa saya cari anting itu? Karena anting itu berharga banget buat saya saudara. Anting itu dikasih oleh mami saya waktu kami menikah. Jadi seolah-olah ini loh warisan aku kasih ke kamu gitu ya. Jadi itu anting itu sampai nanti nih umur 27 tahun saudara. Makanya berharganya bagaimana tuh ya. Nah terus
saya tahu itu berharga. Saya bilang, aduh Tuhan tolong Tuhan, itu kan dari mami saya Tuhan. Itu di hari pernikahan kami Tuhan, tolong Tuhan gitu ya. Saya sambil nyari-nyari tuh, sambil nyari, sambil ini. Tapi akhirnya satu saat saya udah istilah nyari kemana-mana, saya gini, Tuhan kalau memang kau kehendaki saya menabur di Brasil, ya udah deh nggak apa-apa deh Tuhan gitu ya. Mungkin nanti saya akan kembali lagi, mungkin Brasil apa, saya nggak tahu. Pokoknya ya udah Tuhan, sampai istilah pasrah gitu. Tapi sambil terus tuh doa, Tuhan kalau boleh Tuhan, kalau boleh Tuhan. Ini berharga loh Tuhan, berharga. Akhirnya setelah itu saya pergi ke supermarket. Kebetulan hotel di belakang hotel ada supermarket, saya pergi supermarket. Nah di supermarket pun saya ke toilet ya, saya udah buang air kecil di sana. Terus udah semuanya udah belanja, baliklah ke hotel. Balik ke hotel, saya masih cari tuh Tuhan kalau boleh nih Tuhan, siapa tahu ketemu gitu ya. Siapa tahu Pastor Andi, itu tuh gitu ya. Gitu ternyata enggak. Nah terus akhirnya saya ke toilet. Di kamar hotel saya ke toilet, saya buang air kecil di situ. Pas saya buang air kecil udah selesai, tiba-tiba ada bunyi cempluk. Pluk. Ya, saudara tahu dong. Bukan BAB loh saudara. Cempluk. Ya. Nah, pas saya lihat saudara, anting saya di situ. Tapi saudara tahu, begitu saya lihat anting saya, karena ini berharga, pasti tangan ini ambil kan saudara ya. Tangan ini ambil, kotor-kotor itu ambil, saya angkat, saya cuci. Pas lagi cuci itu saya nangis, karena di situ Tuhan bicara sama saya, itulah kamu, itulah kamu. Itulah manusia. Manusia ini sebenarnya udah kotor. Kadang-kadang udah gak layak. Tapi karena aku mengasihi. Karena aku tahu engkau berharga di mataku. Aku ambil engkau. Aku ambil engkau. Dari yang kotor. Dari yang hina. Aku ambil. Karena aku tahu engkau bisa dibersihkan kembali. Aku tahu engkau bisa dikilatkan kembali. Di situ saya tahu, Tuhan ini tugas saya. Waktu saya ke Brasil, saya harus menyelamatkan yang hilang Tuhan. Begitu banyak orang-orang di sana yang masih kotor, yang merasa depresi Tuhan. Yang mau bunuh diri Tuhan. Tapi karena engkau ciptakan manusia berharga, engkau mau, engkau ambil itu semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Di sini pejamkan mata saudara. Kalau saudara saat ini di siang ini merasa aku gak berharga Tuhan. Aku insecure Tuhan. Aku depresi, aku stres. Aku gak layak Tuhan. Kau pejamkan mata dan kau angkat tanganmu. Di tempat masing-masing kalau engkau merasa seperti itu saat ini. Kalau engkau merasa aku gak layak Tuhan, aku kotor Tuhan. Angkat tanganmu. Dan yang kedua, kalau engkau mau dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan untuk menjangkau saving the lost, untuk menjangkau orang-orang yang merasa kotor itu, untuk dibawa kepada Tuhan, dibersihkan kembali pada Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama, angkat tanganmu. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau lihat Tuhan, baik mereka yang merasa kotor Tuhan, mereka yang depresi, bahkan mereka yang mau bunuh diri saat ini Tuhan, Kau lihat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pada hari ini kami mengerti betapa berharganya kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, angkat mereka kembali Tuhan, angkat mereka, bersihkan mereka kembali Tuhan. Karena kami tahu Tuhan betapa berharganya mereka, betapa berharganya kami manusia Tuhan. Sehingga Engkau turun dari surga untuk mengangkat setiap kami, untuk dihembuskan nafas kehidupan itu Tuhan. Terima kasih. Dan kami Tuhan berdoa saat ini, pakai setiap kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Tuhan menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa di sana Bapa.
Oh rabasyaka rabalalaba ya rabalalaba. Irabalalaba, pakai setiap kami dengan otoritas-Mu. Roh Kudus yang turun, Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami membawakan kabar baik itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya You are best. Engkau berharga, Engkau eksklusif, Engkau spesial, Engkau terbaik. Bahkan Engkau bisa menjadi bestie bagi banyak orang, yaitu karena Engkau istimewa. Haleluya, rabasyaka rabalalaba ya rabalalaba. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, bagai tanah yang dalam tangan-Mu, Kau membentuk kami Tuhan. Kau jadikan bejana, Kau menjadikan kami bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Angkat tangan kita, katakan kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan. dari mulut kita katakan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Dia yang membentuk Kau kita, memilihku Dia yang memilih kita. dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah berfirman mengingatkan setiap kami. Kami berharga di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Sebelum duduk katakan kiri kanan, You are best.